Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sejarah komputer. Perkenalkan, saya Muhammad Najwa Firdaus sebagai moderator dari kelompok 8. Nama saya Muhammad Haidir Asad NIM 202451056. Perkenalkan, nama saya Syahrul Nam Said dengan NIM 202451180. Perkenalkan, saya Muhammad Sabil Khairi, NIM 2019 51211. Daftar isi. Daftar isi yang akan kita bahas hari ini adalah definisi dan sejarahnya komputer generasi 1 sampai komputer generasi kelima. Ke definisi. Komputer merupakan sebuah perangkat yang dirancang untuk menerima dan mengolah dan menyimpan dan juga mengelola data guna menghasilkan informasi yang bermanfaat. Secara umum, komputer dapat berupa sistem elektronik atau mekanis yang menjalankan serangkaian instruksi atau program untuk berbagai keperluan, seperti perhitungan matematis, pengolahan teks, komunikasi, hingga pengembangan kecerdasan buatan. Sejarah singkatnya, secara historis, konsep komputer tidak hanya terbatas pada perangkat elektronik modern, melainkan telah berkembang dari berbagai alat bantu hitung dan sistem pemrosesan informasi sejak zaman kuno. Pada awalnya, manusia menggunakan metode manual seperti sempoa untuk melakukan perhitungan sederhana. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penciptaan mesin mekanis, misalnya kalkulator roda gigi oleh Blaise Pascal dan mesin differential oleh Charles Babbage. Selanjutnya, Generasi pertama, komputer tabung vakum 1940 sampai 1956. Awal mula komputer, perangkat pertama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Fungsi digunakan untuk perhitungan militer, menghitung energi atom, dan lain-lain. Cara operasi menggunakan tabung vakum untuk mengontrol aliran elektron. Performanya sangat besar, berat 30 ton, membutuhkan daya listrik besar, dan sering overheating. Pencipta John W. Mauchly, J. Presper Egbert. Contoh lain, UNIVAC 1951, komputer komersial pertama. Komputer tabung vakum 1940-1956. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan bisa melakukan perhitungan kompleks yang sebelumnya mustahil. Awal dari komputasi digital. Kekurangan, ukuran fisik sangat besar, biaya operasional tinggi, rentan terhadap kerusakan tabung vakum. Pengaruh pada masa depan. Warisan membuka jalan bagi pengembangan komputer modern. Evolusi tabung vakum digantikan oleh transistor pada generasi berikutnya. Generasi 2, komputer transistor 1956 sampai 1963. Pengenalan transistor. Inovasi transistor menggantikan tabung vakum. Fungsi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Penemu Hon Burden, Walter Hauser Braden, dan William Burnford. Contoh komputer IBM 1401 PDP-1. Penggunaan mulai digunakan di bisnis dan universitas. Bahasa pemrograman assembly utama COBOL dan Fortran. Komputer transistor 1956 sampai 1963. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan dapat beroperasi dengan tegangan rendah, lebih murah. Kekurangan masih menghasilkan panas yang dapat merusak komputer. Dampak pada industri. Komersialisasi komputer mulai diproduksi massal. Brand IBM menjadi pemimpin pasar. Generasi ketiga, komputer sirkuit terpadu pada tahun 1964 sampai 1971. Revolusi sirkuit terpadu. Inovasi yaitu IC Integrated Circuit menggantikan transistor. Kemudian untuk fungsi
ribuan transistor dalam satu chip kecil. Penemunya adalah Jack Kilby dan Robert Noyce. Untuk contoh komputer adalah IBM System 360 dan PDP-8. Untuk penggunaan mulai digunakan pada aplikasi komersial dan ilmiah dengan bahasa pemrograman Algol, Pascal, PL, I, dan C. Berikut kelebihan dan keterbatasannya. Untuk kelebihan, membutuhkan listrik yang lebih sedikit daripada generasi sebelumnya, dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter, telah dapat menggunakan penyimpanan luar yang bersifat random access, yaitu magnetic disk. Untuk kekurangan, masih menghasilkan panas yang dapat merusak komputer, dan pemakaiannya yang rumit. Brand IBM. IBM masih mendominasi di pasar. DEC, mini komputer pertama yang sukses secara komersial. UNIVAC digunakan dalam aplikasi bisnis dan pemerintahan. NCR digunakan dalam bisnis untuk pemrosesan data dan transaksi keuangan. CDC, salah satu superkomputer yang tercepat pada masanya. Generasi keempat, komputer mikroprosesor pada tahun 1971 sampai sekarang. Era mikroprosesor. Inovasi mikroprosesor atau CPU dalam satu chip. Fungsinya, komputer pribadi atau PC menjadi mungkin. Penemunya adalah Federico Fegin. Contoh komputer ialah Altair 8800, Apple I, IBM PC. Penggunaan personal computing, internet, dan multimedia. Berikut kelebihan dan keterbatasan. Untuk kelebihan, memungkinkan penggunaan untuk membagi waktu, jaringan waktu nyata, dan sistem operasi terdistribusi. Lebih canggih, efisien, dan user-friendly. Untuk kekurangan, komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Ciri-cirinya adalah menggunakan mikroprosesor. Semua komponen CPU dikemas dalam satu chip. Penggunaan GUI, mulai dari sistem operasi seperti Windows dan macOS yang menggunakan ikon jendela dan mouse. Koneksivitas dan jaringan dapat terhubung ke internet dan jaringan lainnya. Generasi 5, komputer masa depan, sekarang dan selanjutnya, kecerdasan buatan. Fokus utama, kecerdasan buatan atau AI, dan machine learning, komputasi kuantum, Internet of Things atau IoT, dan Big Data. Mengapa generasi ini unik? Komputer tidak hanya mengolah data, tetapi juga belajar dan berpikir seperti manusia. Kecepatan pemrosesan yang jauh melampaui batas fisik komputer tradisional. AI merupakan kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Machine learning adalah sub bidang AI di mana komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplosif. Cara kerja AI, data input, komputer menerima data dalam jumlah besar. Proses pembelajaran, algoritma ML menganalisis pola dalam data. Output, komputer membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola yang dipelajari. Jadi kesimpulannya, sejarah komputer adalah cerita tentang inovasi yang tak pernah berhenti. Dari mesin sebesar ruangan yang hanya bisa melakukan perhitungan sederhana. Komputer telah berevolusi menjadi perangkat kecil yang bisa kita bawa kemana-mana, dengan kemampuan yang melebihi imajinasi manusia di masa lalu. Meskipun kemajuan ini membawa banyak manfaat, kita juga harus menghadapi tantangan baru seperti keamanan data, privasi, dan etika dalam penggunaan AI. Kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa teknologi komputer terus berkembang secara bertanggung jawab. Sekian dari presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.